Mari masuk hatiku, ya Yesus. Shalom dan horas bagi kita semua warga jemaat HKBP Sari Rejo, Resort Medan Sudirman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, dalam video ini kami akan menjelaskan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh ibadah di gereja yang kita laksanakan dalam persiapan serta uji coba pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 yang akan datang. Oleh karena itu, ketentuan yang harus kita patuhi, yang pertama adalah sehubungan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, maka gereja kita akan kembali membuka beribadah di gereja pada tanggal 6 September 2020 sebagaimana telah dibicarakan dalam rapat koordinasi Perhaladu HKBP Sari Rejo pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Dalam pembicaraan itu setuju untuk melaksanakan ibadah kembali di gereja dengan beberapa ketentuan yang harus tetap kita ingat dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, yaitu untuk tetap jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, tidak melakukan kontak fisik, dan untuk sementara kita untuk menghindari bersalaman. Karena itu, sekali lagi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020, kita akan membuka kembali ibadah di gereja dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang akan kami jelaskan dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tetap kita ikuti. Yang kedua, ibadah di gereja pada masa pandemi COVID-19 ini belum diharuskan untuk semua. Misalnya untuk anak-anak dan warga jemaat yang sudah berusia lansia, disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing. Dan yang dianjurkan untuk beribadah di gereja itu adalah yang berusia 13 sampai 60 tahun. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita mematuhi ketentuan yang ditetapkan ini untuk sementara waktu yang lansia dan anak-anak untuk tetap beribadah di rumah. Panduan ibadah, acara ibadah, baik secara tertulis dan secara online akan tetap disiapkan dan dipersiapkan oleh gereja kita. Maka kita dapat mengikutinya di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, ibadah di rumah masing-masing masih boleh diteruskan dan dari gereja akan tetap kita distribusikan acara ibadah cetakan dan virtual secara online dan begitu juga secara tertulis. Karena itu bagi yang belum bersedia datang beribadah ke gereja, silakan untuk melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Yang keempat, protokol kesehatan gereja yang sudah dipersiapkan oleh gereja kita untuk menyambut dan menyongsong ibadah uji coba pelaksanaannya pada tanggal 6 September 2020 ini. Yang pertama, kita sudah menyediakan wastafel untuk keperluan cuci tangan sebanyak 4 keran tempat cuci tangan. Maka kita boleh mencuci tangan kita ketika kita datang dari rumah kita tiba di gereja. Maka yang pertama kita lakukan adalah mencuci tangan kita pada wastafel atau keran yang telah disediakan oleh gereja. Yang kedua, telah menyediakan sabun untuk cuci tangan yang terdapat pada wastafel tempat kita bercuci tangan. Yang ketiga, sudah menyediakan termogan. Gereja kita sudah menyediakan 2 unit termogan yang akan kita pakai dan dipergunakan untuk mengukur suhu tubuh jemaat yang mengikuti ibadah ini. Yang berikut, sudah menyediakan hand sanitizer, dan yang kelima sudah menyediakan disinfektan. Maka gereja akan disterilkan dan disemprot pada hari Jumat sore. Semua gereja kita ini akan didisinfektan guna untuk menjaga kebersihan dan terhindar dari virus-virus. Yang berikut akan dipersiapkan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan peribadahan yang akan kita laksanakan ini. Yang kelima, Bapak Ibu, untuk mengurai kehadiran jemaat di gereja maka akan dilakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, waktu kebaktian kita di gereja kita laksanakan sebanyak 2 kali.
Yang pertama kita masuk pada pukul 8.30 atau tengah 9 sampai pukul 10 ibadah minggu umum untuk 2 wek. Dalam kedua ibadah ini kita mempergunakan bahasa Batak. Yang sesi kedua masuk pukul 10.30 sampai pukul 12.00 ibadah minggu umum untuk 2 wek. Tetap juga menggunakan bahasa Batak. Hal ini kemudian Bapak Ibu akan dievaluasi, dimungkinkan akan menambah jam ibadah kalau ternyata jumlah jemaat yang mengikuti ibadah ini bertambah. Tapi untuk memulai ibadah kita yang pertama ini, kita akan memulainya dengan 2 sesi ibadah yang sudah tercantum jadwalnya pada ketentuan yang sudah diberikan kepada kita beberapa kali dalam kertas warta jemaat kita. Yang berikut kehadiran beribadah akan diatur dengan roster week dan dirotasi ke minggu berikutnya. Jadi setiap minggu rotasi jadwal ibadah kita itu akan selalu diperbaharui. Karena itu Bapak Ibu, marilah dengan teliti untuk melihat di jam berapakah week kita untuk masuk beribadah setiap minggunya. Karena kalau hari ini, minggu ini yang pertama masuk itu adalah jam 8.30 sampai pukul 10.00, itu adalah yang masuk week 1 dan week 4. Maka untuk minggu berikut mereka masuk di pukul 10.30 sampai pukul 12.00. Demikian seterusnya jadwal peribadahan ini supaya kita dengan teliti Bapak Ibu melihat jadwal yang ada pada kita melalui kertas jemaat yang akan diwartakan kepada kita di kertas jemaat, warta jemaat yang dibagikan kepada kita. Supaya tidak ada yang salah untuk datang dalam jadwal ibadah yang telah ditentukan oleh gereja. Hal ini kita lakukan untuk mengantisipasi kehadiran jemaat di 1 jam ibadah banyak dan di 1 jam ibadah yang lain sedikit. Tetapi demi mengurai kehadiran jemaat, maka kita melaksanakan kebijakan yang demikian. Apabila Bapak Ibu datang pada jam yang bukan jam ibadah Bapak Ibu, maka yang diutamakan masuk adalah mereka yang jam ibadahnya pada jam itu. Jika dimungkinkan kursi masih ada, maka Bapak Ibu diperbolehkan untuk masuk beribadah kembali di jam yang bukan jam ibadah Bapak Ibu. Yang berikut acara kebaktian di 2 kebaktian itu memakai bahasa Batak, sama, tidak ada perbedaan. Yang keenam, bagi pemilik kendaraan tidak diperbolehkan parkir di dekat gereja, tetapi marilah untuk sementara ini kita parkir di gedung sekolah minggu. Karena pada saat ini anak-anak sekolah minggu kita belum memasuki ibadah, maka kita boleh memarkir kendaraan kita, roda 4 atau bahkan roda 2, untuk memarkirkannya dengan rapi di gedung sekolah minggu dan tetap menjaga jaraknya. Supaya ketika kita masuk atau keluar dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Yang ketujuh, sebelum ibadah di gereja kita akan disterilkan setiap Sabtu sore. Hal ini ditanggung jawabi oleh Parhalado dan juga oleh bergiliran setiap wek yang akan melaksanakannya. Yang kedelapan, pada saat masuk dan keluar akan dipandu oleh sintua kita masing-masing. Kita masuk dari pintu utama dari depan dan semua akan keluar dari pintu samping. Jadi sekali lagi, masuk dari pintu utama depan, keluar dari pintu samping gereja kita. Demikianlah setiap hari minggunya tanpa berdesak-desakan dan tetap menjaga jarak untuk dengan tertib kita masuk dan keluar dari gereja ini. Yang kesembilan, pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ini dimohon untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, diminta kepada Bapak Ibu untuk mematuhi kehadiran sesuai dengan jadwal weknya masing-masing. Yang kedua, peserta ibadah lebih dahulu mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Maka bolehlah datang Bapak Ibu sebelum jam ibadah kita, agar nanti cuci tangan dan mengukur suhu tubuh tidak berdesak-desakan. Maka bolehlah kita datang sebelum jam ibadah kita. Jangan datang ketika jam ibadah sudah dimulai, nanti akan untuk mencegah berdesak-desakan, mengukur suhu tubuh dan mencuci tangan. Yang berikut, di pintu masuk diperiksa suhu tubuh yang dikoordinir oleh seksi kesehatan kita. Maka seksi kesehatan yang bertanggung jawab untuk ini, maka yang suhu tubuhnya lebih dari 37 atau 37,5 setelah diukur berulang kali sampai 3 kali tetap sama, dengan sangat hormat dimohon untuk kembali ke rumahnya dan beribadah di rumah masing-masing. Diharapkan kepada jemaat yang demikian suhu tubuhnya. Yang keempat, peserta ibadah harus memakai masker selama beribadah.
Dimohon selama beribadah untuk tidak membuka masker kita demi menjaga kesehatan kita dan demi menjaga kesehatan saudara dan orang yang berada di samping kita. Bapak Ibu, karena itu selama ibadah dan sampai pulang memasuki komplek gereja ini, ketika masuk kita harus tetap memakai masker kita dan sampai pulang dari gereja ini tetap dalam memakai masker. Di pintu gereja tangan harus disemprot dengan hand sanitizer oleh seksi kesehatan. Yang berikut acara kebaktian diambil sendiri yang bersangkutan di tempat yang disediakan oleh gereja kita. Yang berikut jemaat dipandu oleh sintua ke tempat duduk sebagaimana yang telah dipersiapkan, diberi tanda dengan formasi duduk kita adalah 2-1-2-1. Kalau bangku yang pertama ini diduduki oleh 2 orang, maka di belakangnya 1 orang, berikut 2, berikut 1, demikianlah sampai seterusnya. Kita akan memakai di lantai bawah dan juga di balkon atas demi menjaga jumlah jemaat yang menghadiri ibadah itu. Maka yang sudah diberi tanda X, tanda kali, itu bukan untuk kita duduki, tetapi yang kita duduk, tempat duduk kita adalah yang tidak diberi tanda kali atau tanda X. Yang berikut durasi ibadah kita cukup hanya 60 menit agar tidak terlalu lama berinteraksi. Maka warta kita akan dibacakan dalam warta yang sangat penting-penting dan sudah ditentukan. Yang berikut selama ibadah, ketika bernyanyi tidak diperkenankan untuk membuka masker. Bapak Ibu, walaupun ini sangat sulit kita lakukan, tapi marilah tetap untuk mematuhinya. Nyanyian dipandu oleh song leader. Selama beribadah tidak boleh ada yang membuka masker, karena ketika melepaskan suara kita tanpa masker, mungkin bintik atau butir atau droplet air liur kita bisa tersebar kemana-mana atau kepada orang lain. Maka untuk menjaga semuanya itu tetaplah mempergunakan masker kita. Song leaders berjarak 1 meter dengan yang lainnya. Yang berikut di dalam ibadah pengumpulan persembahan kita lakukan sekali setelah khotbah, langsung sekaligus dalam 3 kantong persembahan. Maka di depan ini akan dipersiapkan ada 3 kantong persembahan yang kita isi. Maka persembahan dilakukan ketika kita setelah beribadah, kita langsung dan tetap menjaga jarak kita. Nanti dari mana kita datang akan dipandu oleh sintua kita masing-masing. Dari mana kita memulai dan dari mana kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Bagi jemaat yang duduk di balkon atas, jika ada jemaat yang akan duduk di balkon atas, maka mereka tidak perlu untuk turun ke bawah karena di atas akan dipersiapkan tempat persembahan bagi jemaat kita yang duduk di atas supaya tidak memakan waktu yang lama, maka mereka mengumpulkan persembahannya di atas tanpa harus turun ke bawah. Dan pengumpulan persembahan akan dipandu oleh sintua dan tetap menjaga jarak. Kalau ada jemaat yang tidak berkenan atau kurang tepat memberikan persembahannya secara langsung, maka boleh juga transfer ke rekening huria kita di Bank BRI atas nama Gereja HKBP Sari Rejo, dan nomor rekeningnya sudah tertera dalam kertas warta jemaat kita. Yang berikut alat musik yang ditiup, tetapi kalau alat musiknya adalah milik pribadi dan ditiup oleh pribadi boleh dipakai, tetapi kalau itu adalah milik gereja belum dianjurkan kecuali milik sendiri. Yang berikut kor dan paduan suara vokal grup untuk kondisi sementara waktu belum kita izinkan, belum kita laksanakan, maka kita hanya beribadah saja tanpa ada paduan suara kor dan lain sebagainya. Kalau harus ada yang ibadah sampai duduk di balkon, dimohon untuk tidak membuka maskernya juga supaya droplet dan butiran air liurnya tidak jatuh ke bawah. Yang berikut pada saat hendak keluar setelah ibadah harus dipandu oleh sintuawik dan satu persatu agar terhindar dari penumpukan di satu titik, maka kita keluar dari lewat pintu samping. Yang berikut untuk sementara dalam kondisi ini, maka jangan dulu berkumpul di halaman gereja. Dan juga untuk tidak bersalaman untuk sementara waktu sampai kondisi kita kembali kondusif dan aman, maka kita juga akan boleh melaksanakan bersalaman ini di kemudian waktu. Jemaat dihimbau agar langsung pulang setelah beribadah, tidak berkumpul pada satu titik untuk menjaga kesehatan kita bersama dan untuk menjaga kesehatan teman-teman kita dan saudara kita yang lain. Demikian ketentuan-ketentuan yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada hal yang belum dipahami, boleh langsung bertanya kepada sintua kita masing-masing, atau langsung boleh lewat telepon atau lewat WA ke WhatsApp pendeta pimpinan jemaat atau BPH. Kami akan bersedia melayani segala pertanyaan yang berhubungan dengan persiapan uji coba untuk pelaksanaan ibadah kita yang akan kita laksanakan pada tanggal 6 September 2020 yang akan datang. Karena itu,
Bapak Ibu, harapan kami dari semua parhalado majelis agar kita tetap dalam kondisi sehat dan tidak ada yang terinfeksi karena virus COVID-19 ini, agar tidak menimbulkan kesulitan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai semua jemaat, semua parhalado agar tetap dalam keadaan dan kondisi sehat. Karena itu terimalah salam kami dari semua majelis. Pimpinan jemaat mengucapkan kepada semua jemaat, kiranya kita tetap dalam kondisi sehat, Tuhan Yesus menyertai kita, dijauhkan dari segala penyakit ini, dan kita boleh beribadah di dalam pertolongan Tuhan, dan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Demikian ketentuan yang dapat kami sampaikan, kiranya kita tetap dalam kondisi sehat. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya dari Jemaat HKBP Sarirejo, dari sekolah minggu, remaja, Naposobulung, Amaina, dan bahkan yang sudah sampai lanjut usia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, horas, horas.